Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik 10 dari buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang yang berjudul Ucapan yang Menidurkan. Di dalam topik ini ada dua subjudul yang akan dibahas. Yang pertama, matematika yang membuat mengantuk, dan yang kedua, meningkatkan konsentrasi pendengar. Kita mulai dari yang pertama, matematika yang membuat mengantuk. Saya bingung melihat murid-murid saya tidak bisa fokus ke pelajaran. Bagaimana caranya supaya tenggorokan tidak serak sehingga saya bisa mengajar dalam waktu lama? Demikian pertanyaan guru-guru yang mengajar di sekolah atau lembaga pelatihan. Kalau boleh berbangga, nilai evaluasi pengajaran saya di sekolah dan tempat pelatihan selalu bagus dan diminta mengulangi. Mungkin itu sebabnya guru-guru lain menaruh harapan besar dan berkonsultasi banyak hal kepada saya. Mereka juga ingin kelasnya disambut antusias oleh para murid. Di setiap sekolah, pasti selalu ada guru yang kelasnya digemari murid-murid dan tidak sedikit pula yang tidak. Jika sang guru mengajar dengan sedikit antusias, maka murid-murid pun menjadi kurang tertarik dengan mata pelajarannya, sehingga nilainya pun menjadi jelek. Namun ada juga beberapa guru yang mendadak bersemangat saat mengajar. Saya jadi terkenang guru matematika saya saat SMA. Beliau tidak pernah sekalipun bertatapan dengan murid-muridnya saat masuk kelas. Beliau sama sekali tidak tertarik terhadap murid-muridnya. Beliau tidak pernah memanggil murid-murid dengan namanya. Hanya satu nama yang biasa disebutnya dari meja guru, ketua kelas. Setelah itu beliau akan berbalik badan dan menulis di papan tulis. Lalu, bagaimana beliau menjelaskan apa yang ditulisnya? Beliau akan berbicara dengan suara datar dan lemah yang menjadi ciri khasnya. Keberadaannya tidak dapat kami rasakan, sehingga seakan-akan kami sedang mendengarkan suara rekaman. Keadaan demikian membuat segelintir siswa yang tertarik mengikuti pelajaran matematika yang diajarnya. Sedangkan sisanya, yang tadinya mau berusaha agar bisa, perlahan kehilangan minat dan berpaling. Akhirnya terbentuklah jurang yang semakin lebar antara siswa dan matematika. Subjudul yang kedua, meningkatkan konsentrasi pendengar. Tidak hanya 1-2 orang yang memiliki kenangan tidak menyenangkan seperti ini kan? Oleh karena itu, saya dengan senang hati dan tidak segan-segan memberi masukan pada guru-guru yang berkonsultasi. Selain persiapan mengajar, banyak juga guru yang telah disibukkan oleh pekerjaan administrasi dan bimbingan konseling siswa. Namun mereka menunjukkan keinginan kuat untuk berubah dan berharap kelasnya bisa disukai dan lebih dekat dengan para siswa. Dari obrolan dengan para guru ini, saya menyimpulkan ada 3 keterampilan yang diperlukan dalam berbicara. Tips ini dapat digunakan pada saat mengajar dan presentasi di berbagai bidang. Yaitu yang pertama, menggunakan suara yang tidak menidurkan pendengar. 2, menjaga tenggorokan. Dan yang ketiga, dengarkan dengan seksama. Yang pertama, menggunakan suara yang tidak menidurkan pendengar. Suara yang bisa menidurkan pendengar adalah suara yang tidak berenergi, datar, dan monoton. Selain itu, suara tersebut juga tidak mengandung emosi sama sekali. Siapapun yang mendengar suara seperti ini, kelopak matanya pasti akan turun hanya dalam 10 menit. Diperlukan kekuatan, ritme, dan intonasi suara yang tepat agar sorot mata para siswa selalu menyala. Memberikan dinamika suara pada saat biasa dan menekankan sesuatu agar meningkatkan ketertarikan pendengar. Itu sangat penting. Perubahan juga bisa diberikan dengan cepat atau lambatnya ucapan. Intonasi suara juga perlu disesuaikan dengan konten yang ingin disampaikan. Gunakan intonasi berat dan muram saat mengatakan, kedaulatan negara dirampas oleh Jepang. Serta intonasi ceria dan ringan saat mengatakan, kemerdekaan berhasil direbut kembali pada 1945. Kekhusyuan pendengar pasti akan jauh lebih tinggi. Bagaimana agar bisa mengeluarkan suara yang dinamis seperti ini? Caranya dengan membaca buku
sambil berlakon seperti aktor. Pilihlah dongeng pendek dan hidupkan tokoh di dalamnya dengan deklamasi sambil menggerakkan tangan, kaki, dan ekspresi wajah. Berlatihlah mengeluarkan suara dengan beragam emosi seperti sedih, senang, atau marah. Yang kedua, menjaga tenggorokan. Guru tidak pernah dituntut untuk memiliki suara yang menonjol seperti penyiar. Mereka hanya perlu menghindari suara yang kasar. Ada yang memiliki suara bagus, tetapi karena tidak dirawat dengan baik, suaranya menjadi kurang bagus. Banyak guru yang mengalami berbagai gangguan pita suara karena berbicara dalam waktu lama. Biasanya suara menjadi serak, bergetar, dan terputus-putus akibat nodul pita suara, kelumpuhan pita suara, atau polip pita suara. Lakukan 6 hal berikut ini di waktu luang untuk memelihara tenggorokan. 1. Banyak minum air putih. Cairan menjaga membran mukosa pita suara tetap lembab. 2. Jauhi rokok dan alkohol, serta sebisa mungkin hindari kafein. Kafein menyebabkan pita suara kering. 3. Lakukan pernapasan perut. Dapat mengurangi beban pada pita suara saat bersuara. Yang keempat, banyak tertawa. Tertawa merilekskan pita suara. 5. Jangan berdeham. Berdeham dapat melukai pita suara. 6. Hindari lingkungan yang kering dan berdebu. Lingkungan ini berpengaruh buruk bagi pita suara. Nomor 3. Dengarkan dengan seksama. Ada satu episode yang menarik dalam drama Reply 1988. Deok-sun kehilangan kamera ayahnya yang berharga saat sedang study tour. Lalu ia berteriak, "Aku akan kembali!" sambil membentangkan tangannya menghadap langit. Karena takut tidak diakui lagi sebagai anak di keluarganya, ia merengek minta pulang dan berkata kepada gurunya bahwa ia tidak bisa ikut berlibur. Sang guru pun turun tangan. Ia menelpon keluarga Deok-sun. Dia sangat takut dimarahi, padahal study tour ini hanya sekali dalam hidupnya. Setelah sang guru berkata demikian, ayahnya pun berbicara pada Deok-sun. Tidak apa-apa, bersenang-senanglah. Sedemikian pentingnya sikap mendengarkan dari seorang guru terhadap ucapan muridnya. Apabila wali kelas Deok-sun tidak mendengarkan keluhannya, mungkin ia akan dicap sebagai siswa yang pembangkang. Namun, kepedulian sang wali kelas membuat Deok-sun kembali bersemangat, tidak cemas lagi, dan bisa menikmati acara study tour dengan riang. Mendengarkan bagi seorang guru memiliki efek yang sama dengan peringatan dan perintah yang tegas. Sikap mendengarkan keluhan dan kegelisahan lawan bicara akan mendekatkan pembicara dan pendengar dalam waktu singkat. Ini adalah topik 10. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 11 yang berjudul ucapan khusus yang memikat hati.